Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu ya, terbongkar adab Habib Syekh ketika minta maaf, yang mana beliau sering dituduh mengklaim lagu-lagu seperti lagu Nusantara ya, Yahlal Waton dan yang lainnya. Ternyata seperti ini ya cara beliau meminta maaf. Dan termasuk beliau pernah menyebut Habib Rizik gurunya NU, dan terkait itu beliau belum klarifikasi. Oke, coba nanti kita lihat ya klarifikasi beliau meminta maaf ya seperti ini, apakah layak. Kita ke videonya. Sebentar saya akan memberikan masukan. Banyak fitnah yang terjadi di media sosial bahwa Habib Syekh katanya pencipta lagu Yahlal Waton. Mereka ini orang-orang yang Masya Allah kurang kerjaan. Yahlal Waton itu diciptakan tahun 1924. Masa saya yang menciptakan dan hak ciptanya Habib Syekh? Habib Syekh hanya mempopulerkan lagu Yahlal Waton. Misalnya hari ini Habib Syekh membawakan lagu Yahlal Waton. Yahlal Waton Habib Syekh. Berarti saya yang membawakan, bukan saya yang menciptakan. Jadi supaya paham, lagu Yahlal Waton katanya diviralkan, lagi viral ini. Sama lagu juga diantaranya lagu Sholawat Badar, katanya ciptaan Habib Syekh. Padahal saya ditemukan sama Gus Ipul waktu di Banyuwangi kepada keluarga besar pencipta lagu Sholawat Badar. Dan saya berterima kasih sama mereka. Dan Sholawat Badar ini mendunia, bukan ciptaan Habib Syekh. Habib Syekh membaca Sholawat Badar itu ditulis di bawahnya Sholawat Badar by Habib Syekh, Sholawat Badar by Gus Ipul, Sholawat Badar by Kiai Anwar Yasin. Yang membaca bukan pencipta. Masa saya menciptakan lagu yang lagu itu saya belum hidup, belum lahir. Belum hidup, belum lahir. Tahun 24 saya penciptanya. Naudzubillah min dzalik. Ya jangan percaya sama hal-hal seperti itu, karena ya sudahlah, manusia itu wajar kalau ada sifat iri, dengki dan sebagainya. Mohon maaf saya yang mungkin salah, tapi saya di sini mengklirkan bahwa Yahlal Waton itu ciptaan Mbah Wahab Hasbullah. Besok tanggal 23 saya bersama cucu-cucunya dan putranya. Besok tanggal 23 di Jombang saya bersama mereka. Masa saya mau menguasai? Saya bukan orang yang ahli menguasai lagu-lagu, tidak. Saya hanya mempopulerkan sebagaimana lagunya Mbah Gus Dur, Syair Tanpa Waton. Itu juga saya hanya mempopulerkan, bukan lagu ciptaan saya. Bukan ciptaan saya. Semua lagu itu bukan ciptaan saya. Saya hanya mempopulerkan lagu Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abdullah Al-Haddad, lagu para sunan-sunan Wali Songo, Padang Bulan, Turi Putih, Leri-leri. Ini lagu para sunan, bukan ciptaan Habib Syekh. Habib Syekh kurai sopo-po isone gor ngomong tok, gor ngoceh ini. Ya nyol solawatnya aja. Dan di situ kenapa saya itu mempopulerkan, supaya orang semua kenal bahwa di Indonesia ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang luar biasa seperti Mbah Wahab. Ini istimewa, dan lagu ini insya Allah Yahlal Waton akan diagendakan sebagai lagu kenegaraan atau lagu negara. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Betul betul, betul betul. Mestinya udah porak-poranda di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Ada bempernya.
dikurangin sama Allah tekanannya, suhunya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib, jangan musuhin anak cucu Nabi, jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain, tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing, bangsa ini akan buruk, bangsa ini akan rusak. Kenapa? Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Coba kita lihat nih, dari dulu orang diajarin cinta sama habaib, itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz agak bodoh nggak apa-apa, bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Nggak enak yang ngomong Habib, nggak enak toh. Masuk Habib ngomong begini, nah karena yang lain nggak mau ngomong, yang lain gak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini, siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut, gak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri, dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain, dan tidak pernah pengen muliakan, tidak pernah pengen dihormati. Makan yo bareng, tidur yo seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai, nggak ada Habib minta dipuji dimuliakan, nggak ada. Itu fitnah. Orang-orang yang gak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib, atau kamu salah lihat Habib. Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya bener atau enggak. Oh sekarang kan banyak ngaku. Wong kadang yang di tengah jalan itu operasi nyegat, ternyata terbukti 2 tahun nyamar jadi polisi, ya kan ya? Ternyata bukan polisi, kan masuk berita nih, 2 tahun ya nyamar jadi polisi, pakai seragam polisi, ternyata bukan polisi gadungan. Makanya jangan mengatakan seperti itu kepada para habaib. Naudzubillah min dzalik. Ini bab penting. Mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid, ya di Mekah, di Madinah disebut Syarif, beda lagi sebutannya, Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW, seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda, nggak sama. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, oh jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul.
minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan, seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan, mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya, tapi Gusnya nggak nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo, jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai, lah ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut, cucu Nabi, cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya ini kelihatan hormat, meladeni, melayani, padahal Habibnya beling. Ditanya sama santri-santrinya, "Yai, kenapa sih kau jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja?" Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ya, nanti akan ini lagu istimewa, makanya harus bangsa ini harus kenal dengan lagu-lagu seperti itu, supaya kita tahu siapa bangsa kita, tahu pahlawan-pahlawan kita. Ya, sekali lagi minta maaf bagi orang yang menyebarkan berita tadi. Saya terima kasih dan saya doakan Anda selamat, dan insya Allah saya sudah memaafkan siapapun yang memfitnah saya di dalam sosial media. Saya maafkan, saya tidak punya sifat pendendam, karena saya muridnya Kiai Haji Anwar Zahid, tidak punya sifat pendendam, harus dua sifat yang yang memaafkan satu dengan yang lain, tidak saling membalas kebencian dengan kebencian, tidak. Maaf sekali lagi, saya sudah maafkan siapapun yang sing ngelek-ngelek sapa, tak maafkan semuanya, dan insya Allah kita semua sama-sama di surga. Dan insya Allah tidak ada satupun yang saya doakan jelek. Siapapun mereka adalah saudara-saudara saya. Sukses selalu untuk kalian, dan mudah-mudahan berhentilah dalam menebar berita-berita hoax di negeri yang kita cintai. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal irman, inhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ya teman-teman, bapak ibu, hamdan wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, tadi kita sudah melihat ya, Habib Syekh meminta maaf terkait beliau dituduh ya, katanya lagu Ya Al-Waton, sholawat, salatullah, salamullah, salat badar, katanya ciptaan beliau, dan beliau membantah hal tersebut. Beliau hanya menyanyikan atau mensuarakan sholawat tersebut, bukan beliau penciptanya. Yang terkait Habib Syekh gurunya NU itu beliau belum klarifikasi. Dan tadi juga ada Habib Nopel ya, beliau sangat menggembor-gembor ya, bahwa perjuangan Habib membela negara Indonesia sangat banyak ya jasanya. Menurut Habib Nopel, begitu banyak jasa dari para habaib membela negara kita, negara Republik Indonesia. Ya, terserah ya mau percaya atau tidak. Dan
ya kita pernah belajar sejarah di sekolah ya, bahwa yang berjuang, yang ya membela bangsa ini sampai merdeka itu ya para pejuang seperti ya Soekarno, Kapten Patimura, intinya orang-orang Nusantara ya. Apakah Habib juga termasuk ke dalam tersebut, ya kita nggak tahu ya. Oke, itu dia informasi kali ini. Semoga ya terhibur ya, intinya menambah wawasan, dan semoga kita semuanya semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.